Penyedia jasa pinjaman makin banyak ditemukan. Cukup dengan menunjukkan beberapa dokumen pribadi, siapa saja bisa meminjam uang dengan mudah. Kayak Budi ini, ia adalah salah satu penerima pinjaman. Namun, ia abai akan tagihan yang diterimanya. Karena sering tak dibayar, utangnya pun makin menumpuk. Sehingga kualitas kreditnya diragukan atau macet. Hal tersebut membuat penyedia jasa pinjaman menyerahkannya ke debt collector. Karena Budi tak merespon, debt collector terus meneror dan mengancam. Budi pun ketakutan dan jadi menghindar deh. Anak Jakarta, proses penagihan ini ada etikanya loh. Berikut etika penagihan yang harus diperhatikan. Nah, selain itu, konsumen juga harus bijak saat melakukan pinjaman ya. Biar makin paham, yuk kita saksikan podcast Cerpen episode Etika Penagihan. Halo anak Jakarta, balik lagi di Cerpen, cerita perlindungan konsumen episode 4. Nggak bosan-bosannya nih Jody nemenin anak Jakarta semua untuk menginformasikan tentang perlindungan konsumen. Hari ini spesial banget karena kita akan membahas tentang etika penagihan. Penasaran kan etika penagihan itu kayak gimana? Nah, hari ini Jody udah kehadiran 2 narasumber spesial. Itu kita sapa dulu, paling ujung ada Bapak Oni Wijanarko, Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta. Bapak, gimana kabarnya? Kabar baik, salam sehat anak Jakarta. Salam sehat anak Jakarta, semangat terus ya Pak Oni ya. Nah, semangat. Nah, tentu saja Pak Oni nggak sendirian, hari ini udah kedatangan juga tamu spesial yaitu Bapak Bernard Wijaya selaku Direktur Market Conduct dari OJK. Selamat datang Bapak di Cerpen. Salam sehat Mas Jody, salam sehat juga buat anak Jakarta. Salam sehat anak Jakarta, ini couple banget sama Pak Oni, batik-batik seru banget ya. Baik, Sobat lama ya Pak Oni. Sahabat lama. Baik, hari ini kita mau bahas tentang etika penagihan nih Pak, karena memang banyak banget kasus yang kita terima tentang etika penagihan, khususnya di BI atau mungkin di OJK juga ya Pak. Nanti kita minta informasinya ya Pak ya. Silakan. Nah, sebelum kita mau bahas nih Pak tentang etika penagihan nih Pak Oni, tentu aja kan beberapa kali Bank Indonesia itu menerima pengaduan yang sebenarnya harusnya diadukan ke OJK nih Pak. Mungkin OJK juga sebetulnya kebalikannya mungkin pernah seperti itu ya. Mungkin mau minta informasi Pak Oni dulu nih untuk anak Jakarta. Sebenarnya pengaduan seperti apa sih yang diterima oleh Bank Indonesia? Ya, betul sekali Jody. Kita sering beberapa kali sempat menerima pengaduan yang merupakan kewenangannya OJK. Nah, kalau sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang perlindungan konsumen, nomor 22/20 pasal 3 misalnya, yang menjadi kewenangan BI itu meliputi penyelenggara di bidang sistem pembayaran, penyelenggara kegiatan layanan uang, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lainnya yang diatur dan diawasi Bank Indonesia. Oke, jadi larinya mestinya ke Pak Bernard. Pak Bernard. Baik. Nah, itu tadi yang pengaduan yang diterima oleh BI Pak Bernard. Bagaimana dengan OJK nih Pak? Apakah memang pernah menerima pengaduan yang harusnya dilayanin oleh BI atau seperti apa nih Pak di OJK? Terima kasih Mas Jody. Ini juga sama dengan Pak Oni, sahabat saya di Bank Indonesia waktu saya dulu itu. Sebelumnya kami boleh memperkenalkan dulu kali ya. Itu mungkin teman-teman anak-anak Jakarta ini belum tahu apa namanya OJK gitu ya. Boleh. Kalau Bank Indonesia mungkin sudah terkenal gitu ya. Tapi kalau namanya OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 gitu ya. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang di pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan, Mas Judi. Cukup luas. Cukup luas ya Pak ya? Cukup luas. Yang dimaksud dengan sektor jasa keuangan itu di kami ada 16 sektor nih Mas Judi. Oh banyak ya Pak? Ya. Itu mulai dari bank umum gitu ya, BPR, sampai kepada
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ataupun lembaga jasa keuangan lainnya. Baik. Mungkin karena banyak, mungkin bisa dibaca di sini ya. Oh, anak Jakarta. Anak Jakarta ya. Ada di bawah sini ya Pak ya. Tadi udah diinformasikan oleh Pak Oni dan Pak Bernard itu adalah kewenangan masing-masing dari BI dan juga Otoritas Jasa Keuangan ya Pak ya. Jangan sampai kutukar Anak Jakarta memang sebenarnya serupa tapi tak sama ya Pak. Mirip-mirip dikit. Baik. Nah, kita langsung mau masuk ke pembahasan kita nih Pak, etika penagihan. Gimana nih bayangan Pak Oni kalau misalnya mendengar nama debt collector? Nah, ini bayangan saya nih Jody, Pak Benar. Debt collector itu bayangan saya laki-laki, badannya gede, pakai jaket kulit hitam, mukanya serem. Betul nggak Pak Benar? Garang ya Pak ya? Garang. Persepsi gitu ya? Iya, persepsinya gitu ya. Pak Benar gimana Pak kalau dengar debt collector itu? Sependapat Pak Uni, memang dari masyarakat kalau kita berbicara tentang debt collector itu bayangan mereka tuh adalah sesuatu yang menakutkan gitu ya. Tapi sebenarnya Pak Uni, kira-kira kenapa para pelaku bisnis itu menggunakan debt collector ya untuk mereka melakukan cara penagihan itu? Memang kadang-kadang kalau di prakteknya ya Pak Uni dan Mas Judi, kalau pelaku jasa keuangan itu menggunakan jasa debt collector itu kadang-kadang lebih efektif. Dibandingkan dengan cara yang biasa. Kenapa mereka lebih efektif? Karena mereka menghadapi konsumen yang tidak biasa pula. Artinya dalam hal ini konsumen yang memiliki etika tidak baik ya. Seperti mungkin contohnya di awal ada namanya Pak Budi di cerita awal ya. Meskipun yang bersangkutan itu memiliki pinjaman, tetapi karena perilakunya yang tidak konsumtif gitu, gitu ya. Kemudian mereka atau si Pak Budi ini membeli ataupun bertransaksi tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi kemampuan secara keuangan tidak dimiliki gitu ya. Nah ini jangan anak Jakarta juga harus perhatikan. Kalau kita mau minjam kita harus perhatikan juga sesuai kebutuhan dan kemampuan kita gitu Pak Uni ya. Betul. Jadi besar pasak daripada tiang. Betul. Setuju banget. Jadi memang sebelum itu kita harus tahu dulu kemampuan kita ya Pak. Betul. Ya? Betul banget. Betul Mas Juri. Ngaju-ngajuin aja ya, bahaya. Betul. Baik, Pak Uni boleh tahu nggak sebenarnya boleh nggak sih kalau penyelenggara itu menggunakan jasa debt collector ini Pak? Ya boleh-boleh aja. Dan sebetulnya memang diperbolehkan bahwa penyelenggara untuk menggunakan jasa penagihan dari pihak ketiga. Namun tidak semua konsumen yang memiliki kartu kredit ini yang berhubungan dengan BI ya kewenangannya atau lainnya dapat ditagih oleh jasa penagihan. Oke, nggak semua ya Pak? Ada ininya ya? Ada prasyaratnya lah di sini ya. Tetap harus ngikutin aturan. Nah jadi kalau kita lihat di PBI nomor 23 6 tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang penyedia jasa pembayaran pasal 191 ayat 1 intinya ya bahwa pelaksanaan penagihan utang hanya untuk utang dengan kualitas kredit yang diragukan dan macet. Jadi ada lagi yang masih lancar dan kurang lancar itu nggak boleh ditagih dulu. Ya. Nggak boleh ya Pak ya? Kalau kurang lancar berapa bulan ya nunggaknya ya Pak Benar ya? 3 bulan. Kurang lancar 3 bulan. 3 bulan. Ya. Kalau angsurannya bulanan ya. Betul. Ya. Kalau sudah lebih nunggaknya dari 3 bulan ya baru boleh kalau menurut aturan Bank Indonesia. Tapi lengkapnya aturannya bisa dilihat nih di sini ya. Baik, boleh lihat di bawah ini anak Jakarta. Pak Bernard nih gimana nih Pak? Apakah dari OJK sendiri juga memperbolehkan untuk seperti fintech P2P, perusahaan pembiayaan atau kredit menggunakan jasa penagihan nih Pak? Karena banyak masyarakat yang mengadukan prosesnya tuh nggak apa ya? Seperti mengganggu sepertinya ya. Iya, jadi Mas Jody, kalau di pelaku bisnis itu mereka memang menggunakan pekerjaan ini secara efisien gitu ya. Dan khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya penunjang gitu ya, penunjang usaha, itu memang diperkenankan untuk menggunakan jasa penagihan gitu ya. Baik. Jadi tidak ada larangan dalam menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ya. Jadi ada POJK nomor 9, nanti teman-teman bisa baca juga. Tetapi ada persyaratannya kalau kita ingin menggunakan pihak ketiga sebagai jasa penagihan. Baik. Yakni kalau pelaku usaha jasa keuangan itu ingin bekerjasama,
pastikan bahwa kerjasama itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Oke, ada Gitu perjanjian tertulisnya ya Pak? Harus ya, supaya nanti hak dan kewajibannya harus diatur sedemikian rupa. Kemudian bahwa pihak penagih yang diajak kerjasama tersebut itu harus berbadan hukum, Mas Jody. Oke. Kenapa berbadan hukum? Supaya kita bisa bermudah untuk komunikasi dan juga eksekusi kalau dia melanggar gitu ya. Kemudian tentu saja harus memiliki izin dari pihak yang berwenang gitu ya. Dan tentu saja kalau menggunakan SDM yang harus menggunakan jasa penagihan ini, mereka harus memiliki keahlian. Artinya mereka harus bersertifikasi, betul Pak Uni. Jangan sampai nanti pada saat melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak etis dan sebagainya. Betul, betul. Jadi memang ada tentuannya ya Pak, tidak boleh sembarangan menagih ini. Nah, selanjutnya masih mengenai fintech P2P nih ya Pak. Beberapa waktu lalu kan sempat banget viral nih Pak. Ini masih ingat banget kayaknya ya. Seru banget kalau ngikutin tuh ya. Karena banyak banget berita di medsos, di berita ya Pak. Karena proses penagihannya kan berkembangnya cepat banget nih Pak. Betul. Masyarakat umum ini kan taunya pinjol, pinjaman online. Pinjaman online. Tentang proses penagihannya apakah itu memang sudah ikut diatur juga Pak? Atau seperti apa? Ya ini pertanyaan yang menarik Mas Jody. Ini fenomena ini sering terjadi untuk para kaum milenial khususnya gitu ya, karena mereka yang namanya pinjol senang banget gitu. Padahal mudah banget ya Pak. Karena sangat mudah. Betul, gitu ya, dipermudah. sangat mudah lagi. Tapi untuk memitigasinya, memang kami di OJK juga telah melakukan pengaturan gitu ya, berkaitan dengan proses penagihan agar tepat sasaran nih. Betul. Yang pertama bahwa OJK membatasi kalau perusahaan fintech lending yang berizin gitu ya. Tentunya kita ngomong yang berizin ya. Yang berizin Pak, ya. betul. Pastikan bahwa mereka itu bisa hanya mengakses kamera, mikrofon, dan location. Atau yang kami singkat dengan nama camilan gitu ya. Camilan. Jadi mereka boleh mengakses hanya di 3 ini. Mereka boleh mengakses di kamera kita, di mikrofon kita, ataupun location di gadget kita ya. Oke. Itu yang hanya boleh. Di luar itu tidak boleh. Jadi sekarang ini banyak yang mereka minta malah ke galeri, kontak. Itu nggak boleh. Itu hati-hati ya. Karena memang teman-teman ya. banyak berita yang handphonenya tuh bisa diakses sampai ke kontaknya Pak. Iya. Karena pastikan sebenarnya mereka minta camilan itu, kamera, mikrofon, atau location dalam rangka untuk memverifikasi pengenalan nasabah atau know your customer. Baik. Jadi kalau mereka minta nomor kontak dan sebagainya, itu mereka pasti punya etikat yang tidak baik. Oke. Ya, bisa mengintimidasi dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Kemudian dari sisi pengaturan kita juga ada tata cara penagihan ya. Mungkin teman-teman juga bisa baca di pasal 102 sampai dengan 104 POJK nomor 10 tahun 2022 gitu ya, tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ada sanksi bagi mereka yang melanggar terhadap ketentuan proses penagihan ini, Mas Judi. Oke, gitu ya. jadi memang sudah banyak banget diatur ya Pak. Jadi memang sudah sebenarnya sudah sedemikian rupa diatur supaya tidak menyalahi aturan ya Pak. Ya. Kalau balik lagi, kalau yang misalnya ilegal gitu ya, Mas Judi, kalau pinjolnya ilegal itu teman-teman jangan lupa ya, laporkan hal ini karena kami juga akan menindaklanjuti oleh yang namanya di Satuan Tugas Waspada Investasi. Oke, jadi menghindari ya kalau menggunakan pinjaman yang ilegal ini. Gitu Pak. Jadi memang harus dipastikan kita bertransaksi itu atau menggunakan pinjaman yang sudah legal. Yang berizin. Gitu ya. Infonya pasti sudah ada dong Pak, dari website OJK mungkin ada ya? Sudah. Itu gampang banget anak Jakarta, tinggal cek-cek aja. Jangan malas ngecek, kalau enggak ntar ribet masalahnya ya Pak. Iya. Kalau malu bertanya cek terjalan. Susah di jalan, nanti jadi susah nih kita diteror terus nih ya. Oh ini ada PJP yang menggunakan jasa penagihan konsumen yang sudah call 4 atau 5 nih ya Pak. Apakah mereka sudah diatur juga untuk proses penagihannya atau apakah ada etikanya Pak? Nah, jadi untuk pokok-pokok etika penagihan ini sudah diatur dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan akses ke sumber dana berupa alat pembayaran ya, menggunakan kartu oleh penyedia jasa pembayaran. Ini selaras dengan Pak Benar. Kita juga punya kriteria yang harus diterapkan di dalamnya. Ada 8 ya. Yang pertama, gunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Yang kedua, penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Selaras dengan aturan OJK, kita saling melengkapi. Dan ketiga,
Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Ya. Yang keempat, penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu. Nggak boleh tuh Ya. ibunya ditagih. Ini yang banyak nih. Ya, banyak sekali itu Ini prakteknya. yang banyak nih. Masa yang utang siapa yang ditagih Iya. siapa? Gitu. Nah, itu dia. Yang kelima, harus menggunakan sarana komunikasi dan dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Baik. Sering loh kita terima. Privacy ya. Banyak banget Pak. Yang keenam, penagihan dapat dilakukan di tempat alamat penagihan. Ini penting nih ya. Iya. Atau domisili pemegang kartu. Betul. Yang ketujuh, ada waktunya nagih itu. Oh, nggak sembarangan waktu Nggak ya Pak? sembarangan. Antara jam 8 sampai dengan jam 8 pagi sampai dengan 8 malam. Oke. Dan yang terakhir, penagihan di luar tempat atau waktu yang tadi saya jelaskan hanya dapat dilakukan atas dasar kalau dua-duanya sepakat, setuju dan diperjanjikan. Kira-kira itu tuh. Baik, ini memang udah diatur banget ya Pak. Sebenarnya konsumen ini sudah terlindungin dengan adanya aturan-aturan etika penagihan ini karena memang tapi masih beberapa banyak yang merasa dirugikan ya Pak. Nah, Pak Baran, apakah OJK juga mengatur tata cara penagihan seperti yang Pak Oni sampaikan? Sama atau dengan Pak Oni. mirip? Sama dengan Pak Oni. Karena kita satu guru satu ilmu ya Pak Oni. Kompak kita ya. Kompak kan, Kita serupa kompak. tapi tak sama Benar, gitu. Benar. Ini masalah psikologis ya. Namanya konsumen itu biasanya memang perilakunya yang perlu kita tindak lanjuti, termasuk jasa penagihannya juga gitu ya. Jadi kita di OJK kita juga mengatur, khususnya di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 ya, tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, itu diatur mengenai tata cara penagihan Baik. kepada penerima dananya ya. Jadi bahwa si penyelenggaranya ini, Mas Judi, si perusahaan pendanaan ini harus pastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Norma yang berlaku di masyarakat ya Pak? dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya apa? Yang dimaksud dengan norma yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma kepatuhan, kesopanan, dan kesusilaan. Contohnya nih Mas Judi, tidak boleh menggunakan ancaman seperti katakan Pak Oni tadi. Tidak boleh melakukan kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Itu yang penting. Betul. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Di samping itu Mas Judi, di sisi lain ada namanya Code of Conduct. Artinya kode etik yang berlaku di asosiasi nih Pak Uli. Asosiasi antara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia telah menerbitkan namanya Pedoman Perilaku Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang bertanggung jawab mengenai penerapan prinsip etika tidak baik. Nah, salah satunya tadi tidak boleh melakukan penagihan yang melanggar norma kepatuhan, kesopanan dan kesusilaan tadi. Wow, ini emang Lengkap, jadi kita harus lengkap. Lengkap Memang itu sekali. tadi BI dan OJK selalu melengkapi nih, serupa tapi tak sama. Satu guru satu ilmu ya. Satu guru satu ilmu. Nah, mungkin ini masih jadi pertanyaan umum nih ya Pak Bara, apabila kita sudah terlanjur melakukan pinjaman di perusahaan yang belum berizin OJK atau ilegal nih Pak. Apakah konsumen masih dapat dilindungi oleh peraturan OJK dan penegakan hukumnya seperti apa? Lalu apabila menggunakan pinjol ilegal, apakah konsumen ini harus membayar Pak? Nah, ini jangan-jangan masalah pribadi di bawah itu ya jadi ya. Ya, ketahuan. Teman-teman pastikan bahwa sesuai dengan undang-undang OJK ya, sebenarnya OJK tidak berhubungan atau tidak melayani kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan pinjaman namun tidak terdaftar atau berizin di OJK gitu ya. Kalau sekarang yang berizin gitu ya. Karena mereka bukan di bawah kewenangannya OJK, Pak Oni. Namun bagi masyarakat yang terlanjur sudah mendapatkan pinjol dari ilegal dan mengalami kekerasan dalam penagihannya, teman-teman bisa melaporkan ke polisian gitu ya, polisian setempat atau melalui situs patroli cyber .id atau email ke info@cyber.polri.go.id. Atau teman-teman juga anak-anak Jakarta bisa juga melakukan pengaduan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi melalui email kepada waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah, kami bisa membantu memfasilitasi terhadap teman-teman tadi anak Jakarta yang masalah. Baik. Jadi memang informasi apabila kita sudah terlanjur ya Pak menggunakan yang ilegal, banyak banget channel untuk melaporkannya ya Pak. Nah Pak Oni, kan misalnya kita punya pinjaman nih Pak, terus kita kesulitan nih Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak dengan tagihan yang kita miliki? Nah,
Kita lihat dari awal dulu ya. Betul. Jadi untuk konsumen sebelum mengajukan pembuatan kartu kredit atau semua yang berbentuk pinjaman yang berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia ataupun OJK, pertama kita harus tahu kemampuan kita untuk membayar seperti yang sampaikan Pak Benar tadi. Betul. Ya. Nomor satu itu. Nomor satu, jangan besar pasak daripada Betul banget. tiang ya. Dan sebisa mungkin jangan menghilang ketika ditagih. Kasusnya Kita nih mau begini ya, Pak. pinjem ditagih menghilang, akhirnya debt collector yang datang. Bahaya itu ya kalau. Ya, jadi kita sebagai konsumen yang pertama harus bertanggung jawab, Betul. harus kooperatif, Iya. dan apabila memiliki kesulitan membayar, lekas-lekas Ya. bernegosiasi dengan PJP sampai ketemu titik tengahnya, dicari jalan terbaiknya. Namun, apabila konsumennya hilang kabar dan tidak kooperatif, maka terjadilah potensi penagihan-penagihan yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai ketentuan. Oh, yang seperti kita bicarakan tadi ya, Pak. Ada kecenderungan akhirnya menggunakan debt collector. Oke. Nah, Jadi si konsumen tuh harus beritikat baik Beritikat baik. Oh, ini ya. Betul. Jadi memang karena sudah meminjam dan ada harus rasa tanggung jawabnya ya, Pak. Betul. Jangan Betul. menghilang apabila sudah dapat tapi tagihannya. apabila sudah tanggung jawab, tetapi menerima perlakuan yang tadi ya, Baik. dari melanggar etika kesopanan, kesusilaan, dan pemeralukan, segera lapor Betul. ke Bank Oke, Indonesia. silahkan OJK. anak Jakarta apabila punya pengalaman ditagih oleh debt collector yang sampai mengganggu ya, boleh lapor ke Bank Indonesia atau nanti sesuai dengan kewenangannya BI dan OJK ya, Pak ya. Betul. Baik, Pak Bernard, sebelum konsumen mengajukan pinjaman online nih, Pak, apa yang harus diperhatikan konsumen agar terhindar dari pihak yang ilegal? Dan apa yang harus dilakukan agar terhindar dari penagihan yang tanda kutip tidak beretika nih, Pak? Ya. Ini pastikan, tadi saya sangat mendukung Pak Oni tadi bahwa pastikan bahwa kita kalau mau meminjam ya teman-teman anak Jakarta, meskipun penawaran banyak banget di pasaran gitu ya. Betul. Pastikan bahwa kita meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita ya. Ini pastikan itu. Karena kalau kita mau pinjam tetapi konsumtif, kemudian tidak berperilaku yang baik ataupun tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu akan membahayakan tujuh kita pada ujungnya. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman anak Jakarta mau melakukan pinjaman ke platform ya, ke platform dalam arti ini ke peer to peer lending misalnya, pastikan harus berizin dan diawasi oleh OJK. Itu nomor satu. Harus legal juga. Nomor dua ya. Pertama tadi etiket baik, sesuai kemampuan dan juga memperlihatkan mana perusahaan yang tadi yang berizin dan diajukan gitu ya. Itu yang nomor harus kita perhatikan. Kemudian kalau teman-teman juga mau tahu, kira-kira baca dulu nih di dalam misalnya mereka memberikan perjanjian gitu ya. Ya. Baca dulu nih sebelum kita mengajukan pinjaman. Kita lihat syarat dan ketentuan yang berlakunya. Bagaimana dengan biayanya? Bagaimana dengan bunganya? Bagaimana dengan risiko kalau kita tidak bisa membayar? Ya. Apakah ada penanganan pengaduan yang bisa ditangani misalnya seperti itu. Dan bagi teman-teman anak Jakarta yang bermasalah dalam hal pinjaman online gitu ya, jika menemukan pelanggaran ketentuan, mungkin dapat juga mengajukan kepada OJK melalui sini nih. Ini nanti kita ada punya channel-channel gitu ya. Baik, ada channelnya ya, Pak ya. Anak Jakarta, jangan lupa nanti ada channel pengaduan juga nih. Oh, ini apa sih yang udah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengedukasi masyarakat ya, Pak, terkait permasalahan etika penagihan? Ya, pertama literasi. Jadi Selalu nomor satu literasi. nomor satu ya, Pak? literasi, dan literasi kan perlu edukasi ya kepada masyarakat agar lebih paham. Yang sampaikan Pak Benar tadi persis sekali, paham produknya, paham resikonya, dan paham diri, paham kemampuannya juga betul. ketika memenuhi kewajibannya. Dan sebelumnya juga kita sudah pernah melakukan edukasi beberapa kali bekerja sama dengan OJK untuk membahas tentang etika penagihan ini. Kita juga terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengurangi penagihan-penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ini memang salah satu upaya untuk meningkatkan pelindungan konsumen. Betul. Baik dari sisi nasabahnya, baik dari sisi masyarakat, baik dari sisi penyelenggaranya, dan tentu kita regulatornya juga bergerak ya. Betul. Dan OJK selalu kompak dalam hal ini. Jadi bersinergi ya, Pak, untuk menghindari atau mengedukasi tentang etika penagihan ini. Pak Berat mirip nih pertanyaannya kayak Pak Oni nih, Pak. Apa sih yang udah dilakukan OJK untuk konsumen nih, Pak?
Ya, Mas Jody, memang dari sisi konsumen, Pak Oni juga, konsumen tuh kadang-kadang memang memiliki sifat yang mau apa ya, yang pragmatis gitu Cepat. ya, mau yang cepat. Ya, setuju saya. Terus kalau dihadapkan dengan suatu permasalahan yang kompleks itu, yang sulit, itu mereka maunya sebab praktis, udahlah. Kalau ada perjanjian dia tidak akan baca gitu dia. Nah, ini mungkin kita sadari juga gitu ya. Betul. Oleh karena itu memang kami dari OJK dan juga dari Pak Oni di Bank Indonesia terus melakukan edukasi gitu ya. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya pinjaman online kalau tidak diikuti dengan kebutuhan dan kemampuan. Apalagi kalau misalnya tidak beretiket baik gitu ya. Nah, ini mungkin jangan sampai seperti itu. Kemudian ada hal lain yang perlu Bapak atau teman-teman sampaikan untuk melihat kalau misalnya ada berkaitan dengan daftar fintech yang berizin, kami juga melakukan update ya. Jadi teman-teman Jakarta bisa melihat di situs OJK nih maupun melalui kontak 157. Baik, jadi memang sudah banyak sekali nih info-infonya yang kita dapat anak Jakarta. Ini sebelum kita udahan nih Pak Oni, Pak Bernard, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak ke anak Jakarta nih untuk tentang etika penagihan atau yang lainnya? Ya, untuk anak Jakarta ada beberapa pesan nih dari kita semua, dari saya ya. Ada 4 pesannya. Yang pertama, tingkatkan literasi, pemahaman terhadap resiko suatu produk dan layanan, dan pemahaman terhadap kemampuan diri. Itu nomor 1. Nomor 2, khusus untuk etika penagihan harus diingat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak boleh menghilang ketika ditagih kalau punya kewajiban. Itu harus ada kabar ya Pak ya? Ya, dan harus kooperatif, dan kalau ada masalah segera. Tadi kan Tanggung ada jawab ya. Iya, tanggung jawab, ada negosiasi kalau ada masalah cepat-cepat, jadi jangan menghindar. Yang ketiga, apabila merasa keberatan dan sedang tidak mampu, seperti saya sampaikan tadi, ya negosiasi, ngobrol sama PJP-nya supaya ada jalan keluarnya. Ya. Yang terakhir, tentu tidak lupa juga kami ingin mengingatkan kepada anak Jakarta semuanya wajib menjaga kerahasiaan data rahasia. Ya. Kalau di kartu kredit ya nomor kartunya, expire date-nya, kode CVV yang ada di belakang ya di baliknya itu. Ya, 3 nomor. Dan hati-hati OTP jangan dikasihin ke siapapun. Yang dikirim ke nomor kita jangan dikasihin oleh siapapun yang meminta, dan itu nggak boleh diminta oleh siapapun, agar kita tidak mengalami kejadian yang nggak kita inginin ya. Betul Pak, setuju. Karena memang nanti kalau misalnya data tersebut bocor, itu justru kita bisa dimanfaatkan seperti mengajukan pinjaman padahal bukan kita. Betul. Ujung-ujungnya ditagih ya Pak. Termasuk Mas Jody kalau punya pacar jangan kasih tahu OTP. Waduh. OTP nggak boleh tuh, sangat personal. Yang boleh dikasih tahu ke pacar tuh password HP Pak. OTP nggak mau, nanti diborosin. Slip gaji juga jangan ya. Slip gaji jangan Pak, nanti kaget. Baik Pak Bernard, sebelum kita udahan nih Pak, apa nih pesan-pesan untuk anak Jakarta Pak? Ya, terima kasih Mas Jody. Pesan saya sama seperti Pak Oni, kami juga dari OJK tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa jadilah konsumen yang bijak gitu ya. Yang pertama adalah membangun itikat baik sebagai calon konsumen. Tadi kita harus bisa mengukur diri ya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Meskipun tawaran-tawaran di pasar tuh menggiurkan gitu ya. Cepat, mudah, dengan bunga yang sekian padahal sebenarnya tinggi gitu ya. Kemudian pastikan juga bahwa pelaku bisnis yang ingin kita pinjam tadi ya memiliki izin yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu ya. Kemudian kenali juga modus-modus penawaran produk keuangan yang ilegal. Karena biasanya kalau ilegal itu menawarkan janji yang fantastis tuh Pak Uni itu. Betul. Suku bunganya juga tinggi. Kemudian melakukan penawaran melalui pesan blast di SMS, di WA. Tawarannya kadang suka nggak make sense ya Pak. Betul. Menjanjikan hasil yang tinggi juga kadang nggak logis juga gitu ya. Dan pastikan juga bahwa anak-anak Jakarta kalau mau sebelum menyetujui penggunaan produk layanan tersebut ya, pastikan untuk kita membaca gitu ya, petunjuk-petunjuk ataupun ringkasan informasi yang tersedia di
dokumen gitu ya, perjanjian dan sebagainya. Juga pastikan tadi kalau misalnya mereka minta maksa untuk bisa akses ke galeri dan sebagainya gitu ya, kontak itu pasti palsu. Pasti itu ilegal. Langsung tolak saja. Karena yang legal adalah mereka hanya bisa mengakses kamera, mikrofon dan location atau yang kita sebut dengan camilan gitu ya. Nih, biar gampang diingat camilan nih anak Jakarta. Iya. Itu saja pesan Mas Dodi. Baik, terima kasih Pak Oni, Pak Bernard. Nih untuk anak Jakarta semua nih, apabila mengalami proses etika penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, boleh mengadukan di slide berikut ini ya. Baik, anak Jakarta, tadi kita udah ngobrol banyak dengan Pak Oni dan Pak Bernard. Terima kasih banyak nih informasinya. Pak Oni, Pak Bernard, nanti kalau misalnya ada sesuatu atau kita mau ngundang ngobrol-ngobrol lagi boleh ya? Boleh. Silakan, ya. Dengan senang hati ya Pak Oni ya. Baik, anak Jakarta, terima kasih sudah menyaksikan Podcast Cerpen episode 4, tema etika penagihan pada hari ini. Semoga semuanya dapat terinformasi dengan baik dan semuanya bisa terhindar dari proses penagihan yang tidak sesuai etikanya. Baik, saya Jody bersama dengan Pak Odi dan Bapak Bernard. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa anak Jakarta. Anak Jakarta.